pendidikan yang sekarang yang mengarah-ngarah ke arah digital. Bro, Iya nggak? harus sekolah bro. Jurusan-jurusan kalau yang kuliah atau yang sekolah banyak sekarang jurusan animasi gitu kan, jurusan multi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Elva TV dimanapun anda berada. Hari ini saya kedatangan salah satu narasumber yang sangat luar biasa kompeten. Ya, beliau adalah jadi teman-teman gini, beliau ini adalah rekanan saya, ya, teman saya, sahabat saya yang sekaligus menjadi pembimbing saya dari jalan yang tidak benar menuju jalan yang benar gitu ya. Wih. Di dunia pendidikan. Mantap. Beliau ini salah satu kandidat doktor ya. Mohon Yeah. doanya ya teman-teman, mudah-mudahan Amin, segera mohon doanya. selesai disertasinya. Sekarang tinggal direparasi aja sih ya. Reparasi. Reparasi gitu ya. Motor ya, tinggal ininya reparasi aja. motor. Ya, Iya, tinggal iya. finishingnya seperti apa. Nah, Iya. kita ini ingin membicarakan masalah-masalah yang penting ya berkaitan dengan anak muda ya, di era serba digital gitu ya. Ya, yang betul. makan ya kan Pak Dokter, saya bisa Sampai udah- sekarang ya kita Dokter, ini ya. kan gara-gara era digital. Iya, iya. Jadi biar lebih spesifiknya ya, kita berbicara pemuda dengan era saat ini yang serba digital, makan digital, Betul, kemana-mana digital gitu ya. Jadi semuanya ada dalam genggaman kita. Nah, betul kan saat ini kan orang-orang sekarang kita berlomba untuk jadi yang pertama jadi pengusaha jelas gitu kan. Anak muda zaman sekarang tanda kutip agak sulit kalau untuk mengikuti jadwal kerja jam 8 sampai jam 5 sore gitu. Udah mulai tidak betah. Mereka sekarang sudah mulai membuat usaha-usaha sendiri ya, bisnis yang dalam skala bebas gitu kan, bebas dalam arti bebas dalam waktu, bebas dalam pekerjaannya mereka mau dikerjakan siang atau malam Ya, atau artinya sore. tidak terikat oleh waktu ya. waktu dan tempat Gitu. lah barangkali ya. Seperti itu. Nah, ada dua hal dalam percepatan bisnis nih. Yang pertama itu sektor industri jelas gitu. Tapi kita tahu sendiri sektor industri di Indonesia ini kita masih dunia ketiga gitu kan. Yang tiga itu apa Pak Dokter? Ya, Saya kita masih baru berada dengar. di dunia ketiga di mana Kayak perang dong, kayak perang dunia satu. perang dunia ya. Iya. Ya, tapi Iya. memang tidak bisa dipungkiri kalau sekarang bisa dilihat para pengusaha kebanyakan ekspatriat. Iya. Orang-orang asing ya. Asing, iya. Entah itu dari Tiongkok, entah itu dari Arab, entah itu dari Amerika, yang penting luar. Dari luar, ya. Kebanyakan. Nah, sedangkan kita hanya sebagai pekerja, pegawai biasa. Biasa. Nah, buruh pabrik banyak gitu kan. Betul. Seperti Jadi- itu. Nah, percepatan di dunia industri agak sulit. Pemerintah sendiri kemarin fokusnya itu kemarin kan di sektor pembangunan yang bukan di Industrinya ya. SDM baru mau mulai sekarang tapi terkena COVID kan. Covid ya. Nah, ada lagi yang pilihan yang lain adalah ya ini bisnis digital ini, gitu kan? Bisnis digital sekarang Bisnis sudah mulai merambak ya. Bisa kita lihat berbagai aplikasi yang sudah mulai orang ya seperti tadi bilang makanan. Mulai dari makanan. Sekarang orang tidak perlu lagi datang ke restoran, cukup pesan, kirim, antar, data. Selain itu juga sekarang sudah mulai ke sektor pendidikan, malah sekarang diwajibkan untuk online. Gitu kan. Lagi ya. Zaman dulu itu yang online mungkin seperti kampus ya masih terbatas, UT gitu kan, universitas terbuka. Gitu. Kalau sekarang malah semua dituntut. Orang tidak era-era digital kayak sekarang ini. YouTube yang sekarang kan mungkin ada WhatsApp, lalu ada Google, penggunaan Google, bahkan sampai ke Zoom kan. Jadi Ya, online semuanya. online sekarang udah melek. Jadi gitu. tadi disinggung masalah per-YouTubean itu. Per-YouTubean ini sesuatu yang menjanjikan memang ya Pak Dokter ya. AdSense-nya tuh AdSense itu lumayan loh. Iya, Kalau kan? kita browsing di internet ya tentang gaji seorang YouTuber pemula aja itu betul. berkisar 23 sampai range ke atas itu. Itu Bahkan pemula. saya lihat ada keluarga apa saya lupa tuh yang hasil survei dari YouTube ternyata
pendapatan terbesar bukan bukan artis loh yang di Bukan, YouTube. Ada iya. keluarga apa saya lupa namanya. Zuni and Family kalau Zuni. tidak salah. Zuni Ya. and Family itu Jadi jadi YouTuber nomor satu. nomor Ji. 1 di Indonesia. Bukan Halilintar. YouTuber artis bukan ternyata Bukan, ya. gitu kan. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita bisa gitu kan. Nah, justru dulu bisnis konvensional ya, ini saya ada data nih di handphone nih. Lipo Group ya, Pak Mukhtar Yadi usianya sudah di atas 80 tahun, 87 ke atas ya. Pak Sinarmas, Eka Cipta, maaf ya. Lalu Pak Ciputra, ikutan. Jarum juga sendiri, Pak Budi Hartono usianya sudah hampir 80 tahun. Mereka ini kelompok-kelompok yang menguasai bisnis konvensional, kita akui kan gitu kan. Mereka berhasil, tapi usianya sudah sangat lanjut. Zaman sekarang kelompok-kelompok yang menguasai digital nih, saya lihat nih Mark Zuckerberg ya, nah, Facebook ya. Nah, Iya, usianya masih siapa yang 30 nggak kenal tahunan. Facebook? Pemirsa, subscriberku siapa yang nggak kenal Facebook? Ada nggak subscriberku ini yang nggak pakai Facebook? Ada Kayaknya ya, nggak atau ada lagi Uber ya. Uber. Kali ini usianya baru 40 tahunan, masih muda. Rata-rata anak muda yang menguasai itu Betul. ya. Di Indonesia sendiri ada Tokopedia mungkin ya, William. Usianya masih 35 tahunan. Terus yang fenomenal ya itu Gojek ya kan. Nah, Pak Nadine ini usianya masih 30 berapa ya? 34 tahunan. Mereka menguasai bisnis digital di Indonesia, bahkan kita akuin bisa menambah jumlah tenaga kerja gitu kan. Hampir di semua lokasi sekarang ada Gojek atau Grab ya gitu ya. Iya. Tapi yang asli Indonesia kan Gojek ya. Gojek itu memang asli mereka tim. Soalnya ada rekan saya yang bukan Gojek. Di Gojek ya. Iya, memang mereka asli Indonesia. Mantan karyawan lah ya. Iya, betul. Kalau Grab kan dari Malaysia ya. Malaysia. Kalau Gojek Indonesia, cuma pada intinya poinnya adalah bisnis digitalnya ini. Iya. Jadi kalau kita mau pesan makanan bisa. Bahkan sekarang ada pesan antar. Dan sekarang sudah mulai banyak aplikasi-aplikasi jenis Gojek. Sudah banyak gitu kan. Iya. Kita cek bareng-bareng aja di di Play Store, lebih dari 100 aplikasi sejenis Gojek sekarang gitu kan. Kayak misalnya Maxim ya kalau tidak salah ya. Dan lain-lain aplikasi banyak. Nah, sekarang gimana nih peran generasi muda di dalam menyikapi segalanya serba online gitu, segalanya menggunakan aplikasi. Apa yang harus mereka siapkan untuk menghadapi? Itu kan sebuah tantangan ya. Nah, saya ingat ini ada istilah dari Jack Ma ya. Jack Ma ini kan pendiri Alibaba nih. Alibaba ya, salah satu ini ya. Iya, aplikasi terbesar juga di dunia itu. Jual beli ya. Jual beli Kayak online. semacam apa tuh? Tokopedia, semacam. Iya, semacam Tokopedia awal-awal. Lazada. Iya, gitu ya. Lazada itu justru awal mulai ya dari Alibaba ini pertama. Dia menjadi orang nomor 1 lah, bisa dibilang orang kaya juga. Ada istilah kayak dari beliau ini, Jack Ma ini bilang bisnis yang tidak bisnis yang tidak segera beradaptasi di era digital dia akan tersingkir. Tuh bro, ya. Gitu. Intinya harus beradaptasi, jangan Gitu. maunya konvensional mulu, ya maunya. Sekarang udah era 4.0 loh kan? Iya. Era 4.0 di mana era digital, era teknologi sudah ada dalam genggaman kan? Iya. Gitu. Waktu era industri 1.0 istilahnya kita seperti nimba air aja, masih manual pakai tangan, walaupun ada mesin tapi harus tetap digunakan pakai tangan. Ya kayak nimba air, kayak pompa air loh. Nah, istilahnya seperti itu. Lalu era 2.0 sudah mulai tuh era industri tuh. Sudah industri tapi masih skala konvensional besar. Ya. Gitu, masih manusia diperlukan untuk menyiapkan dan menggunakan mesinnya. Lalu 3.0 era industri yang lebih yang ter-up to date. Itu sudah mulai pengurangan mesin berjalan, tenaga kerja. Tenaga manusia lah ya. Iya, jadi manusia hanya berfungsi untuk mengendalikan dan menyalakan mesinnya saja. Nah, sekarang 4.0 lebih parah lagi. Banyak tenaga manusia yang sudah dialihfungsikan oleh sistem gitu kan, robotik. Nah, bisa kita lihat nih di pabrik motor, pabrik mobil gitu. Itu tenaga manusianya sudah sedikit. Wow, gitu kan? amazing. Artinya harus benar-benar ahli. Harus benar-benar kita mengasah diri kita untuk menjadi orang yang
memiliki kemampuan, kompetensi, skill yang bisa membuat kita itu bisa bersaing gitu loh. Ini mungkin salah satu dari dampak globalisasi barangkali ya. Ya. Atau seperti apa? Dampak Pak Dokter? globalisasi, era perdagangan bebas gitu ya. Sektor-sektor industri yang ya skala prioritas kan seperti makanan, dari makanan, minuman yang dibutuhkan oleh manusia. Lalu pakaian ya, tersier nih kan, kebutuhan tersier, tapi kadang-kadang orang pakai baju itu terus akan jadi bahan omongan kan, akhirnya budaya hedonis nih, beli yang lain. Akhirnya lemari maunya yang baru terus ya awalnya cukuplah 10 setel gitu. Taunya lemarinya gak cukup sekarang. Cukup ya. Gitu kan. Jadi di rumah ini isinya baju semua. Isinya baju semua dan Ya. itu pun sekarang sudah jualannya kan sudah mulai, kita malas untuk datang ke toko kan. Iya. Kita cek ada beberapa aplikasi yang wah ini bagus nih, ini bagus nih. Ini Gitu. terkini ini gaya tren terbaru Ya, nih. walaupun hati-hati juga, jangan sampai banyak juga oknum-oknum penjual digital yang dikirim tidak sesuai dengan kabar. Artinya penipuan lah ya, bisa Betul. dibilang penipuan, ditampilkan di aplikasi jual belinya. Tuh, otomotif sendiri sekarang kan sebenarnya orang nggak perlu beli mobil banyak sekarang kan. Beli mobil cukup, sarannya cukup satu untuk keperluan. Kalau ada apa-apa sekarang ada mobil-mobil beraplikasi kan, tinggal pesan jalan gitu kan. Produk elektronik juga sama, handphone yang sekarang kita pakai sekarang kan. Oke. Ada mereknya. Nih terakhir nih Gitu. Pak Dokter nih. Kira-kira ada saran apa nih buat kita, khususnya para pemuda, kan Ya. tadi kan temanya ada pemudanya juga gitu ya, untuk bisa bersaing di dunia serba digital ini gitu. Satu, pilih pendidikan yang sekarang yang mengarah-ngarah ke arah digital. Bro, Iya nggak? harus sekolah bro. Jurusan-jurusan kalau yang kuliah atau yang sekolah banyak sekarang jurusan animasi gitu kan, jurusan multimedia. Intinya lebih komunikasi, ke ini ya, skill. Ya, skill. Life skill ya. Lanjutkan kuliah, jangan sampai nggak kuliah, minimal S1 gitu kan, di jurusan-jurusan yang ada ya komunikasinya, digitalnya, teknologi informasi komunikasinya. Ya, jangan sampai tergerus gitu kan. Yang kedua, harus punya soft skill yang berbeda dengan orang lain. Yang berbedanya itu kelebihan yang kita tidak punya. Gitu. Jadi teman-teman nih, kaum muda harus sekolah, harus mengasah kemampuan kompetensi yang berbeda dengan orang lain. Artinya Anda harus punya ciri kemampuan yang berbeda dengan orang lain. Betul. Nah, kalau kemampuan kita sama dengan orang lain, ya nggak mungkin sama kan? Iya. Pasti kebutuhan tenaga kerja akan melihat kepada orang yang memiliki kompetensi lebih. Betul. So, Memang kata Pak Rocky Gerung nih, saya pernah dengar di podcastnya. Wih, ini salah satu Ini, penggemarnya Pak Dokter nih. Iya, ini gelar atau ijazah itu hanya selembar kertas. Betul, tapi menurut saya selembar kertas itulah yang diperlukan untuk masuk ke ke pekerjaan, pendidikan. Banyak yang ahli nih, rekan saya sangat ahli di bidang sesuatu gitu kan. Gitu. Tapi ketika dibutuhkan pekerjaan harus sarjana ini nih. Nggak masuk dia. Gitu kan. Gitu. Itu juga sangat diperlukan, apalagi zaman sekarang nih. Memang ada banyak yang berhasil, yang tidak kuliah, yang tidak sekolah itu berhasil, tapi bisa dihitung berapa banyak sih. Gitu. Yang berhasil, pendidikan penting, pengalaman juga penting, dan yang paling penting zaman sekarang adalah koneksi. Koneksi, kita banyakin relasi, kita banyakin teman, banyakin kawan, ya kan? Jadi sehebat apapun kemampuan kita ya secara akademik, ya kita punya selembar kertas sebagai bukti pernah kita sekolah ya, kalau kata Rocky Gerung itu juga. Yang penting kita pernah sekolah. Pernah sekolah itu sebagai bukti pernah sekolah, tapi belum tentu sebagai bukti pernah berpikir kan. Betul juga. Seperti itu katanya. Tapi itu penting teman-teman. Lebih bagus lagi pernah sekolah dan pernah berpikir. Jadi ada bukti dan ada bukti karya pernah berpikir seperti itu, teman-teman. Betul. So, jangan males lagi, semangat ya. Zaman hari ini ya tentu sangat berat ya tantangannya. Nah, jangan lupa di akhir zaman, di akhir pembicaraan saya bilang ini,
teknologi penting, pendidikan penting, akhlak lebih penting. Nah, betul tuh akhlak tuh. Iya kan, Kaitannya banyak akhlak dengan ya, banyak orang pintar, ya kan, seperti saya ngutip itu ya, pelawak kasino ya, ya, banyak orang pintar, di Indonesia ini Banyak sudah orang orang pintar. pintar tuh banyak, Banyak. tapi Tapi yang orang kurang orang jujur. artinya gitu teman-teman. Jadi kita boleh pintar, kita boleh cerdas ya, kita boleh pendidikannya tinggi, tapi juga jangan sampai lupa morality atau moral kita dalam pergaulan itu penting. Betul. Sepintar apapun kita ya, sampai setebal apapun prestasi bukti akademik kita, kalau enggak punya akhlak, nah semua orang nggak suka ya, nggak suka. Jadi Ya. belajarlah kalian itu ya, Anda semua para subscriberku, sesuatu yang bermanfaat yang disertai dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi. Jangan lupa pendidikan agamanya. Ya, itu agama katanya. Agama apapun ya, Ya. karena tidak ada satu agama yang mengajarkan kejahatan ya, sejatinya seperti itu. Kalau kita kan ini semuanya muslim ya. Oh, ya. Semuanya muslim, tentu kita meyakini agama kita kan seperti itu. Amin. Oke, teman-teman, itulah perbincangan kita, saya ya bersama Dr. Iwan Armawan. Saya di awal lupa memperkenalkan namanya ya. Saya sendiri udah tahu ya. Jangan lupa like, subscribe, dan terima komen. kasih. Oke, terima kasih teman-teman sudah nongkrong di channel saya. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Untuk teman-teman yang mungkin kemampuannya di atas rata-rata kita, ya mohon maaf ya, tidak bermaksud apa-apa. Ngobrol biasa aja lah kita ya. Santai aja gitu ya, santai aja. Kalau ada manfaat dari kita silahkan diambil, kalau nggak ada abaikan saja, saudara-saudaraku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.